Ada 5 skill yang perlu kamu miliki sebagai content creator. Halo para sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang beragama muslim, dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama non-muslim. Dalam video motivasi ini, kita akan membahas jadi konten kreator itu ngapain aja. Sambil kalian menemani aku masak pagi ini, kalian dengerin materi apa aja yang ingin aku sampaikan. Job di seorang konten kreator sangat bervariasi ya besti, tergantung pada platform dan jenis konten yang mereka kelola. Di sini saya sering menyimak video-video para pemula juga. Ternyata banyak loh yang belum tahu tips dan 5 skill yang perlu diketahui oleh para pemula. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para pemula, melakukan riset dan perencanaan konten. Sebelum menciptakan konten, seorang konten kreator perlu melakukan riset untuk memahami tren yang kekinian, audiens target, dan topik yang diminati. Mereka juga perlu merencanakan strategi konten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ini langsung action membuat konten. Nah, membuat konten ini adalah bagian inti dari pekerjaan seorang konten kreator. Kalian bisa menggunakan keterampilan dalam menulis, fotografi, desain grafis, atau produksi video untuk menciptakan konten yang menarik dan berkualitas. Yang ketiga apa, Besti? Yang ketiga ini melakukan pengeditan terhadap konten kamu. Setelah konten dibuat, seorang konten kreator perlu melakukan pengeditan untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, dan kualitas konten. Jadi jangan asal ngonten aja ya besti, ini harus melalui pengolahan gambar atau editing video, dan kalian juga bisa meliputi pengeditan teks. Kalian cek semuanya di situ. Apalagi kalian membuat VOD. VOD itu nggak sembarangan ya besti. Jangan sampai kalian itu buat VOD asal-asalan. Asal aja upload konten yang penting durasinya panjang. Wow, itu enggak banget, jangan ya besti. Kalian simak video ini, pasti kalian akan mengerti dan banyak ilmu dan materi yang bermanfaat di video ini. Nah, yang keempat apa besti? Yang keempat adalah melakukan optimasi SEO atau SEO. Itu apa sih? Nah, di sini aku jelaskan, seorang konten kreator juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan konten mereka dengan melakukan research agar lebih mudah ditemukan oleh audiens kamu ya besti, agar audiens lebih cepat menemukan konten-konten kamu yang potensial. Dan ini melibatkan penggunaan kata kunci yang relevan, judul yang menarik, dan struktur konten yang baik. Nah, yang kelima apa besti? Setelah konten selesai, seorang konten kreator perlu mendistribusikannya melalui berbagai platform ya, seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Kalau kita ini kan lebih ke Facebook ya besti. Kita harus memiliki keterampilan besti ini sebelum menjadi konten kreator ya. Untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses, dibutuhkan kombinasi keterampilan teknis dan kreatif. Keterampilan berkomunikasi ini yang bagaimana? Yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan dan jelas dan menarik, sangat penting ya besti dalam pekerjaan sebagai konten kreator.
Nah, kita juga harus memiliki keterampilan kreatif. Seorang konten kreator itu perlu memiliki imajinasi ya besti, yang kreatif untuk menghasilkan ide-ide konten yang unik dan menarik. Jadi kita nggak ngikut-ngikut konten orang plek ketiplek kayak gitu ya. Kalau kalian nggak bisa editing, nggak bisa desain grafis, paling enggak kalian itu mempunyai ide-ide kreatif seperti itu. Nah, itu adalah 5 skill yang ingin saya sampaikan, Besti. Jadi, jangan sampai kalian tuh asal upload konten ya, Besti. Karena nanti ada orang beranggapan bahwa konten kalian kalau uploadnya asal-asalan kayak gitu, jadi dianggap seperti konten sampah ya, Besti. Apalagi konten kalian itu nanti nggak ada temanya sama sekali. Ya, itu yang dibilang adalah konten asal-asalan. Nah, asumsinya untuk pemula-pemula yang belum tahu, kan banyak nih kreator yang sudah sukses. Biasanya hanya goyang-goyang kaki atau joget-joget aja yang like, komen, view-nya juga banyak. Nah, kalian juga bisa lihat followersnya. Kalau followersnya itu udah di atas ratusan ribu, ya mereka mau upload konten yang asal-asalan, konten sampah pun banyak yang lihat kayak gitu ya, Besti. Saya juga sering menyimak video-video yang pamer gaji, spill-spill gaji, spill-spill pendapatan bintang ini dan itu, kayak gitu ya. Kalau asumsi saya sih itu sebagai suatu personal branding mereka. Mereka membranding diri mereka agar lebih banyak lagi interaksi di konten-konten mereka, agar lebih banyak lagi followers yang berdatangan mengikuti profil mereka, seperti itu. Nah, di sini kalian nggak boleh iri, dengki seperti itu ya, karena kita kan baru menjadi pemula. Tapi ada di sisi lain banyak orang beranggapan itu adalah pamer, seperti itu ya. Kalau bisa menjadi seorang konten kreator di sosial media kayak gini, jauhi dari iri dan dengki, karena nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah terjadi ya pro dan kontra, saling sindir seperti itu, saling labrak di sosial media seperti itu. Saya rasa itu semua nggak penting dilakukan ya, Besti ya. Untuk menghindari itu semua, jadi kita memang harus fokus ke konten kita aja, Besti. Jangan sampai kita itu mempunyai musuh yang kita sendiri nggak pernah tahu, nggak pernah lihat ya, Besti. Karena di dunia maya ini seperti siluman ya kan, ada yang suka, ada yang nggak suka, seperti itu. Nanti akan terjadi pro dan kontra, itu pasti. Jadi kita cuek-cuek aja, kita fokus aja, fokus konten, dan kita fokus sama branding profil kita masing-masing, seperti itu. Satu hal lagi, jika kalian menemukan, kalian komentar di konten-konten yang FYP ya, jangan sampai kalian itu marah. Aduh, aku udah komen tapi gak dibalas sama konten kreator itu. Jadi sebagai konten kreator kita harus punya ilmu ikhlas. Dalam artian ketika kita menonton video orang, jadi jangan berharap orang itu juga menonton video kamu, Besti. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya, Besti. Ada ya konten-konten yang FYP itu mereka kalau jawabin komentar mendapatkan pembatasan, karena mereka belum tahu trik cara membalas komen yang baik dan benar dan tidak terkena pembatasan oleh sistem itu seperti apa, mereka belum tahu. Jadi biarin aja komen-komennya itu nggak diurus lagi sama dia, yang penting dia fokus konten terus. Kan ada yang seperti itu ya, konten kreator. Saya itu selalu menerapkan ke diri sendiri. Kalau saya itu komen di konten orang, kemudian orang tersebut
menjawab komen kita. Senang loh bestia, senang banget, walaupun itu balasannya itu balasan komentar yang singkat seperti itu ya kan. Jadi usahakan kalau kita buat konten itu ya komentarnya dibalas walaupun tidak langsung. Jadi ketika kita senggang, kita scroll, kita harus balas komen-komen yang ada di konten kita seperti itu. Terima kasih yang udah nonton dan menyimak. Semoga video ini bermanfaat ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian sukses dan tambah semangat. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam dari aku, Love Jogja, and you. Bye-bye.